Desangnya Ngaji Saraswati dari sepupu Tangrian untuk para Santi itu desang. Om Saraswati Kumarabi nama Suah. Om Santi 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 Om. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar ini dia Nangun Satkerti Loka Bali. Ini wantah visi ya, krame Bali mangkin. Dan untuk mewujudkan visi ini, pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang merupakan indikator keberhasilan dari visi Nangun Satkerti Loka Bali. Yang pertama itu adalah memuliakan desa adat, kemudian yang kedua hari penggunaan busana adat Bali, perekonomian adat Bali, pandu beradat, perlindungan pura, pratima, dan simbol keagamaan, tata titi kehidupan berbasis kearifan lokal Satkerti, memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali, menyegarkan bulan bahasa Bali, kemudian juga menciptakan keyboard aksara Bali, memuliakan keluhuran warisan budaya Bali, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, pembaharuan pesta kesenian Bali, Festival Bali Jani, perlindungan danau, mata air, sungai dan laut, pembatasan timbulan sampah yang sekali pakai, kemudian pengolahan sampah berbasis sumber, Bali Pulau Organik, pelestarian tanaman endemik Bali, Gumitir Bali Sudemale,
Bali mandiri energi dengan energi bersih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan ekonomi Kerti Bali. Keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali, pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, bangga produk lokal Bali, harkat arak Bali, cita rasa garam Bali, pesona endek Bali, SDM unggul, Bulan Bung Karno yang baru saja kita semarakan, dan juga ada perlindungan karya intelektual Bali, pelayanan kesehatan tradisional Bali, sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali, Bali Pulau Digital, Bali Digital Festival, perlindungan kawasan Suci Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Mengwitani, Tol Jagat Kerti Bali, Pelabuhan Segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul, Bali Maritim Tourism Hub, dan juga ada Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang, Turia pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali, dan yang ke-44 adalah Bali Good Governance. Nah, kita akan membahas salah satu indikator dari Bali era baru, yaitu Bali sebagai pulau digital. Nah, kalau kita lihat riak-riaknya memang sudah ada ya pendengar ya. Nah, nanti kita akan berbincang terkait dengan Bali Pulau Digital sebagai salah satu indikator 44 tonggak peradaban Bali era baru bersama dengan Ibu Putri Koster selaku Ketua TPPKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir kembali di RRI Singaraja. Dan juga Ibu tidak sendirian, Ibu didampingi juga dengan pejabat PC Bupati Buleleng, Bapak Ketut Lihat Nyane. Swastiastu. Sudah hadir juga Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan ada perwakilan dari kelompok ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi, Bapak Imade Artana Eskom MM. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Swastiastu, pagi. Terima kasih sudah hadir Pak sebelumnya di RRI Singaraja nih untuk membahas terkait dengan Bali Pulau Digital. Nah, mungkin sedikit dari Ibu Putri. Bu Putri, kalau kita lihat di beberapa program-program kan sudah sangat mengarah ke Bali Pulau Digital, termasuk dengan pembangunan salah satu tower tertinggi yaitu Turia Pada. Dan di Buleleng. Tentunya. Bagaimana Ibu melihat arah dari pembangunan Bali sebagai pulau digital ini saat ini bagaimana? Artinya kan Bali harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman, tetapi Bali juga tetap berakar pada keluhuran warisan lelangit kita, yaitu seni budaya, adat, tradisi, dan kearifan lokalnya. Ya, jadi tetapi kita bukan museum ya, bukan museum yang harus selesai sampai di situ pada ada tradisi kita, tetapi kita mengejar kemajuan, berlari bersama-sama dengan kemajuan global dunia. Jadi sekarang udah eranya digital. Kalau kita diem masih tidak mengikuti perkembangan, ya ibaratnya mereka sudah pada tinggal landas, kita tertinggal di landasan. Iya kan? Dan era digital ini benar-benar sangat memudahkan nanti kehidupan kita kalau benar loh pemanfaatannya. Tapi kalau tidak, dia akan bisa menjajah bahkan membahayakan. Sudah banyak contohnya. Hal yang kecil saja, hal yang kecil misalnya dari kemajuan teknologi, sekarang kita kemana-mana udah bisa berkomunikasi dimanapun kita berada, yang penting nggak blank spot, HP selalu di tangan, ya kan? Bahkan kalau kita nggak dengan pasangan, nggak dengan suami, dengan istri nggak apa-apa, tetapi tidak dengan HP, nah merasa kurang lengkap kan begitu. Nah, jadi dengan adanya gadget itu mempermudah, tetapi gadget juga bisa mengacaukan suasana. Jadi kita yang harus mengendalikan. Nah itu Bapak Gubernur tentunya sedia payung sebelum hujan. Jadi apapun yang akan kita kejar kemajuan itu, beliau lebih banyak memperhatikan dan lebih detail apa dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, semua dari kita sudah tahu, karena itu kita mengejar. Kalau kita tahu itu tidak ada dampak positif, untuk apa? Nah, dampak positif dari era digitalisasi ini mempermudah kita untuk mengejar dan mencapai target dari kemajuan hidup kita. Dari semua bidang, ekonomi dan lain sebagainya, karena itu adalah mempermudah komunikasi kita, kan begitu. Jadi beliau itu mengawal. Jadi Bali ini supaya maju juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, gitu kan. Jadi bajunya Bali berarti juga
majunya daerah lain, majunya Indonesia, sehingga kita tidak tertinggal. Nah, jadi beliau mengawalnya, kemudian tidak hanya mengawal dengan payung hukum, membuat regulasi, beliau juga memikirkan apa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Nah, gitu. Jadi infrastruktur dari era digital ini. Kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya. Karena orang-orang Bali itu cerdas-cerdas ya. Itu. Jadi apapun yang sedang berkembang itu anak-anak Bali bisa mengikuti dengan cepat. Terbukti ya kita yang nomor di peringkat atas ya untuk urusan digital Bali itu, baik dari tata pemerintahannya maupun generasi Z, generasi Alpha kita, generasi milenial kita. Jadi itulah makanya di antara 44 itu masuk yang terkait dengan Bali Pulau Digital. Jadi beliau sudah melakukan 1, 2, 3 item atau 4 lebih. Jadi untuk mempersiapkan Bali menjadi pulau digital nantinya gitu. Mulai dari apa? Menyediakan wifi gratis gitu, sarana prasarana disiapkan, dan juga sekolah-sekolah itu kan yang nanti Pak Madi akan cerita lebih banyak lagi. Nah, Ibu berkewajiban adalah menyampaikan informasi ini. Jadi mari kita Krama Bali, masyarakat Bali, anak-anak Bali itu kita ikuti perkembangan ini dengan apa? Membuka kecerdasan kita, buka wawasan kita. Pemerintah sudah melakukan kewajiban kita apa? Jangan sampai kemajuan itu adalah untuk bunuh diri, gitu kan? Nah, semisal nih kita punya gadget, gitu. Dengan mudah kita membuat konten, dengan mudah kita berkomentar. Jangan justru gadget yang memudahkan kita komunikasi, justru untuk membuli-buli pemimpin, membuat opini yang tidak benar, gitu kan. Jadi menjauhkan dari kebenaran dengan membuat pembenaran, mengacaukan dan menyesatkan pikiran masyarakat, itu kan kontraproduktif. Padahal kan bukan itu yang kita inginkan. Nah, karenanya itu Ibu berkewajiban menyampaikan, yuk kita cerdas dan bijak. Jadi cerdas, siapkan diri kita supaya kita bisa mengisi dan ikut bareng di era digital ini. Kalau enggak kita akan terpinggirkan. Nah, kemudian bijak adalah manfaatkan itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri dan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Jangan justru untuk membuat kontraproduktif atau kemudian untuk membuat hal-hal yang membuat orang tidak nyaman. Jadi bisa mengacaukan suasana. Jadi seperti ini Kak. Jadi mulai dari hal yang paling kecil. Karena ketika sosialisasi ini kesasaran Ibu kan keluarga. Partisipasi aktif yang positif. Itu yang mendukung program-program pemerintah. Jangan ketika pemerintah membuat sesuatu, membangun sesuatu, jadi opini buruk yang ditebar di media sosial. Nah, itu kan dampak dari kemajuan teknologi, ditambah lagi orang-orang berpikir, wah saya bebas dan merdeka untuk berbicara. Ingat selalu kebebasan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain kan seperti itu. Nah, jadi Nika, makanya Ibu mendampingi beliau, Bapak Bupati dan juga Bapak Madi Hartana dari kelompok ahli Gubernur Bali. Nanti lebih banyak kita kulak-kulik di situ ya. Nah, Ibu juga akan ingin bertanya, terutama nanti Bapak Bupati ini menyiapkan apa nih sumber dayanya, karena ada Turiya Pada Tower. Turiya Pada Tower tidak hanya mengatasi blank spotnya Buleleng, tetapi juga dari situ akan bisa meningkatkan perekonomian Buleleng. Iya, baik. Banyak sebenarnya kalau kita berbicara digital ini multiplier efeknya banyak ya Bu ya. Betul. Baik itu positif dan negatif. Salah satunya mungkin di Buleleng, karena Buleleng itu tempat pembangunan Turiya Pada, Pak. Dampaknya pasti akan lebih banyak di Buleleng ya Pak ya. Nah tentunya Bapak harus mempersiapkan segala sesuatunya harus nih Pak Bupati, agar multiplier efeknya lebih banyak ke arah positif nih Pak. Nah bagaimana dengan Pak BJ Bupati sampai dengan saat ini, apa saja yang sudah disiapkan untuk bisa menjadi support yang paling penting untuk bisa mewujudkan Bali sebagai pulaunya digital? Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Berkenaan dengan pelaksanaan 44 tonggak peradaban baru menuju Bali era baru. Salah satu di sana itu bagaimana mewujudkan Bali Pulau Digital atau Bali Smart Island. Kalau dari Bali Smart Island, implementasinya salah satunya adalah Turiya Pada Tower. Sebenarnya masih banyak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur,
Pak Wayan Koster. Yang pertama itu sebelum Truya Pada Tower, semua desa-desa adat di Bali itu sudah masuk wifi. Iya. Gratis. Gratis lagi. Gitu. Pak Bupati, jangan-jangan yang membuli-buli pemimpin juga pakai wifi gratis itu. Rasanya iya. Rasanya iya. Nah, untuk di Buleleng saja, nanti sebelum apa yang bisa disiapkan Buleleng dengan adanya Truya Pada Tower. Program dan kebijakan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster untuk mendorong desa adat itu tidak hanya dia melestarikan adat budaya, tetapi dia harus juga mengikuti sebuah zaman kekinian sekarang ini yang disebut dengan digital itu. Sehingga di Buleleng itu ada 360 titik. 360 titik seluruh desa adat, itu 169 sudah ada wifi-nya. Seluruh desa adat di Buleleng. Yang kedua, puskesmas, karena itu pelayanan publik. Untuk mempercepat pelayanan, mengefektifkan pelayanan, itu ada 20 titik. Semuanya sudah pakai itu. Setelah itu daerah tujuan wisata, sudah juga. Setelah itu fasilitas umum. Di Buleleng itu ada 360 titik, semuanya itu adalah sudah ada wifi-nya. Itu dari segi kita kecepatan di dalam konteks pelayanan. Terus dibangun Truya Pada Tower. Dari awal dibangun Truya Pada Tower itu karena itu lokasinya di Buleleng dan itu menjadi idam-idaman masyarakat Buleleng. Karena selama ini kan boleh dikatakan termarginalkan dari siaran-siaran TV kan. Coba kalau ada sepak bola atau kegiatan-kegiatan gitu, Buleleng nggak bisa nangkep tuh. Kalau tidak pakai parabola. Nah sekarang dengan adanya Truya Pada Tower tidak lagi seperti itu. Karena tahun ini katanya fungsi pemanfaatan itu sudah bisa diresmikan. Apa manfaatnya bagi Buleleng? Buleleng kita punya Buleleng Smart City. Di dalam Buleleng Smart City itu ada di sana SPBE untuk Good Government Digital. Setelah itu ada ekonomi digital. Setelah itu semua yang berkaitan dengan digital itu ada di Buleleng Smart City. Di atasnya itu adalah Bali Smart Island. Bali adalah pulau digital. Dalam konteks keberadaan Truya Pada Tower, Buleleng tidak sudah mempersiapkan dari awal, baru dibangun kita sudah merencanakan itu. Mohon izin Bunda. Pertama adalah kita sedang sekarang ini tahun ini membangun sebagai identitas Buleleng itu Singaraja itu kota pendidikan. Karena kalau kita tanya apa sih ciri-ciri kota pendidikan? Oh karena ada kampus ini. Denpasar juga banyak ada kampus. Tetapi dari dulu branding Buleleng itu Singaraja itu kota pendidikan. Apa yang kita lakukan? Mengantisipasi Truya Pada Tower tahun ini kita bangun Taman Pendidikan Digital. Itu untuk mahasiswa-siswa semua dan di depan SMA 1 itu. Yang kedua, dalam kaitan dengan itu kita sudah menyiapkan SDM-nya. Secanggih apapun teknologi itu. Apabila yang menjalankan, yang menggerakkan itu tidak ada, percuma. Oleh karena itu SDM-nya kita siapkan. Setelah itu kita bangun sistem bahwa digital itu adalah multidimensional, multifungsi. Kita bangun digital ekonomi atau digital branding digital Buleleng. Ini mohon izin Bunda, karena UMKM itu sekarang kita dorong ke digital. Yang paling itu mengalahkan yang lain adalah Buleleng mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebagai kabupaten digital terbaik, yaitu digitalisasi transaksi keuangan TP2DD. Itu mohon izin Bunda Buleleng kemarin itu sehingga dapat insentif kinerja gitu dari Kementerian Keuangan seperti itu. Artinya apa? Kita baru saja pemerintah provinsi membuat Truya Pada Tower
Karena itu adalah imbasnya ke Buleleng, kita sudah mempersiapkan diri. Pada saat itu sudah selesai, ini juga sudah siap. Tetapi yang agak sedikit panjang itu adalah penyiapan SDM-nya. Itu memang sekarang sudah, kemarin mohon izin Bunda, kita sudah latih ya berbagai konten-konten digital. Dan kemarin juga digital festival. Kalau Pak Artane tahu kan, hanya di sini yang semuanya menyajikan semua digital di sini. Betul. Ya. Kalau di yang lain kan pelaksananya kan tidak seperti ini. Semua kontennya Bunda di tempat itu digital semua. Paling kreatif. Gitu, seperti itu. Karena digital itu adalah mendorong kreativitas masyarakat, anak muda, komoditas, termasuk mohon izin Pak, komoditas kemarin kami kumpulkan. Ada 100 komoditas musik di Buleleng kami kumpulkan. Dan semua itu berbasis digital. Dan yang paling penting adalah pelayanan publik. Ya. Pelayanan publik. Tahun ini sudah ada mall pelayanan publik juga berbasis digital, tetapi layanan kesehatan Bunda sudah sekarang ini tidak lagi pasien itu numpuk di rumah sakit umum. Ya. Cukup dengan begitu, oh Anda dapat jam sekian, dokternya sekian di ruangan ini. Sudah begitu di Buleleng itu. Artinya kalau untuk urusan digital ya, tapi arahan Bunda sih sebenarnya kan gitu. Buleleng gitu loh. Ya. Nah, itulah wujud dari Buleleng bisa. Ya, Gitu. baik. Berarti memang ini yang paling menarik adalah bagaimana mengawinkan digitalisasi ini tanpa menghilangkan nilai luhur dari Balinya itu sendiri. Seperti menggerakkan misalnya Pak Artane ya, ini yang menarik adalah bagaimana desa-desa adat yang selama ini kita kenal dalam tanda kutip kolot begitu ya Bunda ya, tapi ternyata bisa kawin dengan sangat harmonis dengan digitalisasi ini. Nah, itu apakah menjadi salah satu indikator juga sebagai untuk mewujudkan Bali Pulau Digital ini Pak Artane? Iya, betul sekali. Tadi hanya men-stressing apa yang disampaikan Ibu. Jadi yang kita harapkan adalah keseimbangan gitu ya, antara kita menjaga apa yang menjadi warisan daripada leluhur kita dengan kita sendiri di generasi kita memang harus juga meninggalkan legacy, harus mengejar kemajuan gitu ya. Ya seperti contohnya tadi desa adat juga harus tetap dimodernisasi dalam hal pengelolaan dan lain sebagainya agar bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih relevan dengan zaman yang sekarang. Nah, kalau saya tambahkan mungkin Bunda dan Bapak, jadi kalau ekonomi digital atau digitalisasi ini kan kita ibaratkan sebuah gelombang besar yang datang. Nah, kalau ahli bilang kalau ada gelombang besar yang datang maka kita nggak bisa melawan. Yang kita bisa lakukan adalah belajar, bila perlu adalah belajar berenang dan berselancar. Sehingga kita bukannya mati oleh gelombang yang datang, tetapi justru gelombang ini kita manfaatkan untuk kemajuan kita. Menari di atas gelombang. Menari di atas gelombang. Gitu. Nah itu, digitalisasi ini yang besar ini datang pasti akan mempengaruhi kehidupan kita dalam berbagai aspek gitu. Nah sekarang bagaimana kita bisa berenang, berselancar di atas gelombang itu. Tetapi sangat-sangat perlu diingat apa yang tadi disampaikan oleh Bunda, bahwa digitalisasi ini adalah tools gitu, alat sama dengan pisau ya Bu ya. Dan pisau itu apa? Sangat bermanfaat kalau kita pakai dengan benar. Tapi juga kalau pemakainya tidak benar, itu bisa melukai diri sendiri dan bisa melukai orang lain gitu. Nah, alat ini kita mau pakai apa? Ini harus bijak-bijak kita bersama untuk belajar memakai alat ini dengan benar. Kalau kita pakai misalkan sosmed kita untuk membuli, apalagi membuli pemerintah kita, pemimpin kita, itu justru akan melukai. Melukai siapa? Ujung-ujungnya melukai kamu sendiri. Yang itu gitu. Tolong diingat bahwa kita tuh perlu bijak. Seringkali kita merasa paling tahu, paling tahu tentang sesuatu gitu ya. Tolong diingat kita tuh hanya bisa tahu, kadang-kadang sepenglihatan kita saja gitu. Seberapa tahu sih kita sampai bisa misalkan menghakimi orang atau merasa lebih pintar daripada orang yang mengerjakan itu setiap saat gitu. Nah itu yang harus betul-betul kita bijak, jangan sampai alat yang sangat penting ini tidak mendatangkan dampak positif buat kita tapi justru melukai kita dan melukai orang gitu. Nah barangkali itu. Tapi kemudian begini Pak Artane, kalau kita lihat bagaimana kemudian pemimpin kita itu bisa mengcapture gelombang besar yang akan datang ini masuk dalam visi misinya. Salah satunya adalah menjadikan Bali sebagai pulau digital. Nah kemudian dari Bapak sendiri apa yang harus kita persiapkan selain tadi Pak PJ juga sudah mengatakan ada beberapa hal yang perlu disiapkan begitu ya. Tapi ini kan tidak hanya berbicara tentang Buleleng, Betul. tapi Pulau Bali yang lebih makro. Betul. Nah, silakan Pak Artane. Saya kebetulan diajak
berdiskusi oleh Pak Gubernur terkait dengan digitalisasi, sampai beliau kemudian membuat program digital Kerti Bali gitu lah istilahnya, untuk memberi label apapun hal yang berbau digital yang akan dilakukan di Bali. Concernnya sangat besar Mbak tentunya, karena ya apalagi untuk kaum milenial kita, anak-anak muda kita pasti ke depan hidupnya penuh dengan digital gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan saat ini dan sudah masuk di dalam 44 tonggak peradaban Bali era baru. Yang pertama tadi udah banyak kita diskusikan, yaitu Bali Smart Island. Bagaimana Pulau Bali ini dikelola secara smart, secara digital gitu. Yang pertama tentu kita berpikir infrastrukturnya. Infrastruktur kita digital kita di Bali itu nomor 2 di nasional secara itu Bu. Jadi sedikit blank spot ini juga atas kerjasama dengan provider, ditambah dengan tadi pemerintah Provinsi Bali langsung memasang 1.834 titik hotspot di seluruh desa adat, puskesmas, sekolah gitu ya. Jadi ini menyebabkan infrastruktur kita digital kita di Bali nomor 2 di Indonesia, hanya kalah dari Jakarta. Infrastruktur digital ini sangat penting. Misalkan kalau di desa kita nggak tercover oleh jaringan digital, maka anak-anak kita belajar nggak bisa, kemudian bertransaksi digital nggak bisa. Nah kalau itu tercoverage, maka berbagai transaksi digital bisa dilakukan. Itu untuk infrastruktur. Nah kemudian untuk layanan pemerintah, tadi Pak Bupati juga sudah menyampaikan SPBE-nya, sistem pelayanan berbasis elektronik pemerintah Provinsi Bali itu nomor 1 di nasional. Di nasional luar biasa. Di nasional. Jadi banyak sekali aplikasi yang dikembangkan yang tentunya walaupun banyak tapi terintegrasi menjadi satu portal gitu. Itu mendapat atensi dan apresiasi dari nasional. Berikutnya ya ada banyak layanan digital lainnya seperti adalah pariwisata satu pintu, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Itu Bali Smart Island. Bukan hanya pemerintahnya, nanti di bisnisnya di masyarakat juga diharapkan sama sehingga terintegrasi. Yang kedua terkait dengan program digital Pak Gubernur adalah mengembangkan ekonominya Mbak, ekonomi digitalnya, sehingga dilaksanakanlah acara Bali Digital Festival. Jadi ini adalah dalam rangka menyambut ekonomi digital gitu ya. Ekonomi digital ini ekonomi yang berbasiskan digital gitu. Nah kalau di Bali ya tetap tadi tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi kekuatan kita, yaitu art and culture. Jadi budaya dan seni gitu ya. Jadi kita kawinkan kemudian budaya dan seni sehingga itu menjadi kekuatan ekonomi digital kita. Jadi melalui Bali DigiFest itu menjadi gong, menjadi penanda gitu bahwa keseriusan Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Bali untuk menghidupkan ekonomi digital ini. Ada beberapa industri Mbak di situ. Misalkan yang paling gampang saja deh. Misalkan digital art Bu. Jadi banyak anak-anak kita itu sudah sangat maju di sana, bikin studio di desa-desa. Contohnya adalah Rakejane gitu di daerah Tampak Siring, itu bisa mempekerjakan puluhan orang Bu. Itu membuat ilustrasi segala macamnya. Ada Mones misalkan, beberapa merek terkenal itu saya sebut saja Starbucks gitu ya. Itu kan ada di seluruh dunia. Itu dia yang mendesainkan berbagai ilustrasi digitalnya gitu. Nah ini kan kekuatan kita di art tetap terfasilitasi dengan teknologi. Ini anak kita gitu, digital art. Terus di atasnya digital art adalah animasi. Animasi itu adalah industri yang sangat besar gitu, melebihi dari film Bu. Dan kita di Bali sudah punya studio animasi internasional, punya 400-an orang tenaga kerja dan bisa mengerjakan belasan film internasional setiap tahun Bu. Jadi kapan-kapan Pak Gubernur sebelum saya mau ajak keliling, tinggal masih cari waktunya karena ini tinggal dipupuk gitu. Semua bibitnya sudah ada. Bibitnya udah ada. Pak Madit yang dengar juga film kartun yang terkenal seperti yang datang dari negeri Sakura seperti Doraemon itu dulunya dikerjakan juga oleh anak-anak kita di Bali. Sebagiannya Bu, latarnya nih jadi kalau tokohnya masih mereka ini latarnya semua tuh orang kita yang ngerjain. Itu kan artinya itu talenta itu kuat di kita. Tinggal mengarahkan, memfasilitasi. Betul. Yang dari Studio Animasi Internasional ini kalau Ibu Ning Sonic Bu, film Sonic ini dikerjakan di sini. Nah, cuman kenapa nggak dipublish dan sebagainya karena ada perjanjian segala macamnya gitu. Tapi kalau kita ke sana kita akan tahu mana sih
produknya yang memang Iya, diciptakan nah di sini. itu kan kalau tidak diinformasikan Pak Made kita nggak tahu kan tahu, bahwa iya. potensi kita begitu besar. Jadi jangan dipandang sebelah mata, karenanya yuk kita ikut dalam barisan itu. Yuk Betul. kita menari di atas gelombang ini, berselancar kita. Nggih. Dan kalau berbicara animasi, basicnya Nika kan adalah seni, Bu. Seni. Iya. Dikawinkan dengan Betul. teknologi. Jadi seni membuat 3D art dan lain sebagainya, menggambar saudara. Mm-mm. Ya niki animasi ya. Di atas animasi Nika ada games, Ya. industri games. Nah ini juga adalah yang uangnya banyak sekali, Bu. Anak-anak Masih- kita ada nggak yang berbakat di situ? Ada, Bu. Nggih. Bahkan sekarang salah satu perusahaan itu kebetulan niki anak kita di Primakara. Perusahaan gamenya sekarang di Tukar Badung itu 100-an orang lebih, Bu, timnya. Miracle Gates Entertainment namanya. Ya. Itu menjadi perusahaan nomor 2 di Indonesia untuk perusahaan games. Yang terbesar ada di Bandung namanya Agate, yang kedua ini di sini. Di Bali. Di Bali. Nah, di Bali DigiFest ini kemarin kita pamerkan dan kompetisikan games karya mereka. Kebetulan gamesnya ini terpilih menjadi salah satu games yang dimainkan di Piala Presiden, Bu. Nggih. Nggih. Pak Dan- Made terkait Bali Digifest niki kan programnya pemerintah Betul. provinsi. Betul. Nika akan berkelanjutan. Berkelanjutan, Bu. Komitmen Berarti Pak Gubernur sudah- kemarin kan gitu. Nggih. Ini penting. Jadi akan Mestinya kita- kalau begitu kan dikawal ya dengan Nggih. pergub Iya. atau perda arahnya ke situ supaya bisa berkelanjutan membina anak-anak kita. Semacam pesta kesenian Bali, Nggih. niki kan ada perdanya. Kenapa berkelanjutan? Karena dikawal payung hukumnya kan gitu. Niki Bali Digifest ini juga mesti- sepertinya akan masuk di roadmap 100 tahun nih Bu, yang kalau nggih, yang nggih. tangkep gitu. Ya karena ada berbagai hal yang anak-anak kita bisa masuk, ada kompetisinya, Iya. ada edukasi untuk masyarakat umum. Nih ketika Iya. lihat di GFest, hanya ke depannya memang perlu ruang yang lebih memadai. Iya. Barangkali setelah selesai Pusat Kebudayaan Bali, di Iya, situ betul. ada ruang untuk festival itu, Yang di lebih GFest, Iya. Digital Festival. Nggih. Mm-mm. Nah, Ya. kembali lagi industri game niki Bun adalah perputaran uang di sini besar sekali. Iya. Iya. Jangan dilihat dari pemainnya saja gitu ya. Nggih, nggih. Produksinya itu. Justru pemain ini penting, nanti kita ke depan aja untuk kita geser. Ya. Ayo jangan hanya jadi pemain. Kita bisa kok produksi gitu. Iya. Nah, Baik. Nah ini kemudian yang menarik tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya kita bibitnya punya ya Bu ya. Betul, betul. Tapi kemudian bagaimana ini menjadi sustain, menjadi berkelanjutan terus tanpa terdistraksi dengan hal-hal yang mungkin sifatnya tidak bisa dihalau oleh masyarakat biasa. Betul, betul. Bu Putri, mungkin Iya. Bu Putri mempunyai pandangan terkait dengan ini begitu, karena ini udah program yang sangat kekinian begitu ya, betul, sangat betul. mengikuti kemajuan yang ada, bahkan sejalan dengan program-program besar dari pemerintah pusat begitu Ibu. Iya, Nah, Ibu iya. bagaimana kemudian memandang ini? Nah, Ibu melihat di sini dibutuhkan kecerdasan para pemimpin kita untuk melihat kalau gelombang itu datang. Nah, kami akan mengajak masyarakat menari. Bagaimana supaya masyarakat tidak tenggelam dalam gelombang itu. Jadi kan kemampuan pemimpin untuk menyelamatkan masyarakatnya dari dampak negatif, karena pasti ada dampak negatifnya. Itu jadi minimalisir di situ. Ya. Semisalnya sekarang niki anak-anak dampak negatifnya dari kemajuan itu, mereka hari-hari kan di depan komputer Gadget, ya. dan lain sebagainya. Nah, secara kesehatan dampak negatifnya apa? Sudah harus dipikirkan oleh pemerintah. Di situ akan memunculkan kemudian dari tenaga-tenaga kesehatan memikirkan bersama, jangan sampai anak-anak kita justru maniak kecanduan. Kita senang bikin gamenya itu menunjukkan kecerdasan dan kemampuan dan talenta anak-anak kita. Di situ ada peningkatan ekonomi, Ya. di situ ada penyerapan tenaga kerja. Tetapi kita juga kudu pikirkan, dan nanti yang pemakai game-game online itu adalah anak-anak kita. Dampaknya terkait kesehatan. Sekarang sudah muncul banyak gangguan mental, gangguan jiwa akibat anak-anak kecanduan game. Ya. Satu contoh yang Titiang lihat itu anak kecil, karena ibunya atau neneknya ingin anaknya adem-adem aja, nggak rewel, udah diempan dengan HP. Ya. Nah, HP. Sekarang Titiang kalau lagi ke masyarakat, Pak Made itu ketemu dengan masyarakat, Titiang lihat anak kecil baru umur 3 tahun
dimegang HP, begitu dilepas HP-nya teriaknya minta ampun seperti kehilangan apa, kesurupan rupanya itu anak kita. Teriak ngamuk begitu. Seperti kehilangan sesuatu yang menjadi belahan dirinya seperti itu. Nah, Nika kan itu gangguan. Kalau tidak gangguan mental, barangkali kalau diambil ya anak-anak beralih ke yang lain. Nah, Niki, dampak ini yang harus ini kita mengejar, dan kita sangat berbangga karena talenta Bali sesuai dengan yang selalu disampaikan oleh Pak Gub, manusia Bali adalah undagi. Jadi kita jiwa membangun kita. Makanya aneh kalau kita yang mendengar kalau ada anak Bali diajak membangun selalu protes, selalu ribut itu kan. Jadi boleh mengkritisi, boleh, tetapi langsung kepada para pemimpin kita nggak apa-apa. Itu jangan juga manfaatkan digital ini menyesatkan pikiran orang. Nah, aturan-aturan Niki semoga ke depannya ketika Bapak Gubernur sudah masuk dalam pikiran beliau dan juga para tokoh ini bahwa Bali akan menjadi pulau digital. Jadi pulau digital yang membawa masyarakatnya maju sejahtera, dan juga dengan digitalisasi kita mampu mempertahankan kearifan lokal kita. Terbuktinya kan, jadi bagaimana beliau mempertahankan bahwa anak Bali punya aksara dan harus dipakai malah lewat digital. Sekarang sudah ada keyboard dengan aksara Bali kan, seperti itu. Lontar-lontar bisa masuk ke digitalisasi seperti itu. Nah, jadi aturan yang melihat harus proaktif juga dengan kecerdasan dan semangat juang para pemimpin kita. Jadi pemimpin nggak boleh melihat ada kemajuan datang digital, kita hanya menikmati, hanya hore-hore sesaat, hanya seremonial, lalu tidak membuat apa-apa. Akhirnya masyarakat akan terjerembab pada hal-hal negatif. Itu seperti yang Ibu lihat beberapa dekade belakangan ini ketika merebaknya media sosial semacam Facebook, Instagram, Twitter, kan di situ jadi ajang untuk anak-anak, orang-orang yang troublemaker sifatnya itu akan dapat menghasut. Kemudian di situ terjadi kemudian ada pelecehan seksual, kemudian bahkan terjadi pembunuhan. Itu akibat itu. Jadi tidak digawangi, dan pelanggaran hukum. Jadi masyarakat harus sadar dan pemerintah selalu mensosialisasikan bahwa undang-undang IT namanya itu harus ditegakkan, diterapkan, ditegakkan, dievaluasi supaya nggak sembarang. Sekarang sepertinya sudah mulai. Kalau Anda membuli orang, pasal sekian lo kenanya. Kalau Anda memperlihatkan foto yang arahnya ke pornografi gitu, pasal sekian. Jadi manfaatkan itu untuk mensosialisasikan. Ibu berpikir memviralkan yang nggak baik, nggak benar gampang gitu. Kenapa memviralkan yang bagus itu justru lama sekali dampaknya. Seperti kita keliling selalu menyampaikan, mestinya dengan 40 tonggak peradaban penanda Bali era baru, semestinya di dunia digital yang sudah sangat maju ini kan gampang mensosialisasikan. Rupanya banyak yang nggak tahu. Satu contoh saja, misalnya ibu gitu kan, ibu pedagang-pedagang ini udah nggak boleh loh, pergubnya nggak boleh pakai tas kresek. Kenten ya Bu, tiang tenuning gitu, pura-pura tenuning tapi gitu. Masih ada yang memakai tas kresek seperti itu. Nah, era digital ini sebenarnya memudahkan komunikasi, mempercepat tercapainya informasi, begitu kan? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Karena dengan digital gitu, saya duduk dengan Pak Bupati, saya main HP, beliau main HP, jadi yang dekat terasa jauh. Gitu kan? Kemudian memperbanyak juga beliau dari konten-konten yang disediakan, event-event yang disediakan di Bali, yang walaupun itu misalnya urusan seni, urusan ekonomi, tetapi basicnya digital di situ. Jadi anak-anak lebih cepat karena diberikan ruang untuk mengasah talentanya. Jadi seperti ini Kak. Semoga nanti kalau Mbak pernah ke DigiFest itu seru. Hanya kemarin karena tempat yang agak sedikit mepet gitu kan di Art Center, jadi agak kecil. Nanti semoga tahun 2025 udah bisa pindah ke Gunakse, jadi di situ lebih lega gitu. Kita harapkan seperti itu ya Bu Putri ya. Beliau yang komandannya, jadi wah ini tempatnya kecil nih Ki Bu Koster kata nggih Kanggyang Dumun Kenten. Yang penting dia ada niki walaupun baru berumur 2 tahun nggih. Enten niki
Kalau sampai seperti apa ya namanya Pesta Kesenian Bali yang udah 45 tahun itu udah keren banget, dan sangat bersyukur ternyata talenta-talenta anak Bali itu sangat mengikuti perkembangan zaman apa saja, karena basicnya apa, kearifan lokalnya. Nih kita ini undagi, kita ini seniman. Jadi darah seniman yang mengalir di dalam diri kita, karena kan semua lini kehidupan perlu seni. Gitu. Jadi biarpun dia sesungguhnya talentanya seni mengukir gitu, jadi dia pintar juga mengukir hidupnya jadi indah. Apalagi memproyeksikan masa depannya begitu Betul. Saya penasaran, saya mau ke Pak PJ Bupati kembali. Pak PJ, kalau kita lihat kan program-program dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk digital kan udah luar biasa sekali ya Pak ya. Tapi tadi seperti yang Bu Koster katakan, Bu Putri katakan bahwa kita perlu sesuatu untuk mengawal ini agar terus berlanjut. Nah, subjek pengawalan ini sudah ada belum Pak untuk di pemerintah Kabupaten Buleleng agar program-programnya terus berjalan begitu? Pak PJ silakan. Baik, terima kasih. Pandangan perguruan tinggi kaitannya dengan digital, dengan praktisi memang bisa sama, bisa juga melihat dari satu sisi yang berbeda. Tadi sudah dibilang ada film kartun dan sebagainya. Dampak negatifnya lebih besar loh Pak bagi siswa dan murid-murid. Kira-kira ada penelitian ini bahwa dia meninggalkan tugas pokoknya untuk belajar. Itu satu sisi yang memang kita payungi tadi. Itu. Yang kedua, kita masuk pada era digital. Lawan digital itu kan dematerialisasi, Pak. Kebendaan itu ke depan itu akan perlahan-lahan akan sirna. Uang aja sudah hilang, nanti pakai e-money. Pakai e-money. Gedung-gedung bank itu sudah berkurang semuanya, udah pakai digital. Toko-toko tutup karena online. Semua udah online. Seperti itu ekonomi. Tetapi kita dihadapkan pada kondisi bahwa kita memiliki UMKM sebagai penggerak ekonomi. Di mana menyelaraskan digitalisasi dengan UMKM yang kita miliki itu. Itulah yang kita ciptakan digital branding, Pak. Digital branding untuk mempercepat sebuah akses informasi, sehingga itu pameran-pameran digital itu kan ada yang bersifat promotif, ada bersifat informatif. Oh, ternyata di Buleleng hebat-hebat loh, hendaknya bagus-bagus juga, informatif. Setelah itu ada bersifat edukatif loh, saya mau belajar deh. Nah, di Buleleng itu mungkin Bunda sudah sempat ke Float. Itu desainnya aja pakai digital sekarang. Digital. Digital itu memang mempercepat, mengefektifkan, mengefisiensikan, mengakuntabelkan sebuah proses itu. Apalagi bentuk layanan publik. Kemarin mohon izin, kemarin itu kita sudah mengumpulkan ke semua kepala perangkat daerah. Di mana mall atau pelayanan publik itu masyarakat bisa mendeteksi prosesnya sudah sampai di mana. Itu baru sistem, Pak. Cuman persoalannya, ini dari perguruan tinggi sebenarnya tantangan ini. Perguruan tinggi tidak bisa hanya berpikir ortodok untuk itu. Perguruan tinggi harus juga melihat tatkala kita membangun sebuah sistem, maka mindset masyarakat kita belum mengarah kepada digital. Ini yang terjadi di pemerintahan gitu. Sistem dibangun, sarana prasarana disiapkan, tetapi mindset pola pikir masih konvensional. Itu tantangan berat. Oleh karena itulah maka di Buleleng dengan adanya Turiya pada Tower yang kita persiapkan SDM-nya untuk merubah mindset dia dulu. Karena kalau kita sarana prasarana sudah ada, tapi mindsetnya, satu contoh Bunda di provinsi, tapi kalau bukan gini peserta dari Bali sih ya, itu PKN itu untuk tingkat nasional kan provinsi Bali, semua tidak boleh pakai kertas, paperless semua. Saat itu pikiran kita adalah semua itu paham melek dengan digital, ternyata tidak. Karena akhirnya kami selaku penanggung jawab pelatihan menyiapkan tenaga pendamping digital jadi. Orang buka tab aja nggak bisa. Gimana kalau kita mengarah seperti itu loh model. Nah ini tantangan juga bagi perguruan tinggi dari Primakara Pak. Itu
bagaimana satu yang tadi itu jangan sampai merusak dan menghambat proses belajar mengajar dari anak-anak kita. Ya. Karena dia lebih senang main game dibandingkan dengan belajar itu. Ini fakta loh Pak. Itu tidak berteori saja. Yang kedua adalah sistem sudah kita bangun, tetapi bagaimana merubah mindset. Yang ketiga, bahwa SDM kita harus juga kita arahkan ke era digital. Semuanya itu. Nah, kita di Buleleng sekarang ini sudah harus mulai merubah satu budaya konvensional ke digital. Pertama yang itu apa? Strong leadership. Dipaksa mereka. Kalau izin Bunda, kalau kita dulu di provinsi yang pagi kalau rapat masih menggunakan agenda, nggak usah ikut rapat. Ternyata sekarang sudah biasa gitu. Seperti itulah modelnya di Buleleng. Nanti Ibu juga kalau ke sana ke Flut, setelah itu ke mall pelayanan publik ya, di sana lihat ada kertas apa tidak. Apa yang terjadi pemerintah Provinsi Bali dan sekarang Kabupaten Bunda itu sudah dapat mengefisienkan anggaran, tidak lagi beli kertas sebanyak-banyak gitu. Wah, nanti pabrik kertas bisa tutup. Bisa berkurang. Seperti bisa itu. berkurang. Seperti itulah yang ininya. Baik. Dan ini juga yang tadi dikatakan oleh Pak PJ Bupati, bagaimana kemudian digitalisasi ini sangat bisa mengeliminasi hal-hal yang dulunya menggunakan kos yang banyak, kemudian sekarang sudah tidak menggunakan kos begitu ya. Nah, saya mau ke Pak Artane kembali. Pak Artane, kalau kita lihat dari program-program pemerintah Provinsi Bali, terutama pimpinan Pak Gubernur begitu ya, melihat digitalisasi ini sebagai salah satu hal yang perlu dikembangkan begitu ya. Tapi tentunya kita tidak bisa mengesampingkan hal-hal dampak negatif, dan ini apakah terakomodir Pak dalam master plan untuk menjadikan Bali sebagai pulau digital? Silakan Pak Artane. Yang pertama terkait dengan digital ini Mbak, diposisikan sangat penting, terutamanya terkait dengan transformasi ekonomi Bali gitu ya. Ekonomi kita kan nggak sehat gara-gara hanya bertumpu pada satu sektor pariwisata. Nah, di roadmapnya ekonomi kreatif Bali yang sudah juga tanda tangani oleh Pak Presiden kan ada 6 pilar. Salah satunya adalah ekonomi kreatif digital. Nah, itu tadi kenapa kita ngomongin ilustrasi digital, animasi, game, software development, startup gitu. Ini jenis-jenis ekonomi kreatif dan digital yang kita kembangkan gitu. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Tadi satu misalkan dampak negatif ya, seperti tadi pisau gitu ya. Dampak negatifnya harus kita antisipasi bersama-sama, mulai dari level keluarga, di pemerintah, termasuk di bisnis. Bagaimana dampak negatif itu semakin kecil dan dampak positifnya yang justru lebih banyak kita bisa manfaatkan gitu. Nah, bersyukurnya Pak Bupati Titiang kebetulan sekarang memang rektor dari Universitas Primakara, tetapi basicnya adalah pengusaha. Jadi dari tahun 99 itu jadi pengusaha, maka pikiran praktisnya juga ada. Itu sehingga Primakara itu perannya strategis sekarang karena bisa menjembatani lah kurang lebih ininya gitu. Nah itu. Terus kemudian adalah terkait tantangan terbesarnya sekarang apa dalam hal digitalisasi ini, sepakat Pak. Berdasarkan data Niki yang juga tertuang di dokumen transformasi ekonomi Bali ini yang disusun oleh Bappenas. Tadi kan hebatnya kita tuh infrastruktur nomor 2, pembelanjaan IT bagus dan sebagainya. Secara umum kita ranking 4 secara kesiapan digital competitiveness index namanya. Kesiapan digital kita nomor 4 di Indonesia. Tapi ada satu yang menghambat gitu. Ya, ini adalah penghambat pertumbuhan ekonomi Bali dan itu termasuk tanggung jawab dia. Yaitu apa? Masalah ketenaga kerjaan, Pak. Itu kita ranking 22 di nasional. Ketenaga kerjaan ini adalah terkait dengan produktivitas. Jadi berapa juta yang kita hasilkan dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah orang kita, dan itu kecil banget. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Karena untuk menumbuhkan industri apapun, ketenaga kerjaannya yang harus unggul kan gitu. Yang ukurannya adalah produktivitas. Untuk kita jauh banget dengan Jakarta di peringkat pertama gitu. Orang kita itu hanya menghasilkan 60 juta setahun satu orang. Sementara Jakarta itu sekitar 360 juta. Itu berapa kali lipat berarti itu. Gitu, sehingga untuk menghasilkan satu orangnya. Nah, jangan kita kemudian menuntut gaji yang lebih besar gitu ya, karena kita sebetulnya menghasilkan jauh lebih sedikit daripada rata-rata satu orang
Jakarta. Oke. Niki masalah ketenagakerjaan gitu. Kalau Titiang menyampaikan itu kan searah-arah mengarah kembali karena Titiang dia orang pendidikan. Nah, inilah PR kita bersama gitu. Iya, Baik, betul. baik. Pak, karena ini kemudian menjadi menarik ya Bu Putri ya. Bagaimana kemudian tadi Pak PJ juga mengatakan mindsetnya konvensional ini yang harus kita ubah menjadi mindset digitalisasi begitu ya. Nah mungkin terakhir kita tidak terasa waktu kita sudah habis ya. Nggak boleh diperpanjang sejam lagi ya. Mungkin nanti kita akan membahas ini lebih jauh di sesi yang berbeda. Terakhir mungkin Bu Putri, apa yang kemudian Ibu Putri stretching tegaskan kepada masyarakat agar pisau ini seperti yang kita tahu pisau digitalisasi ini bisa lebih banyak manfaat positifnya dibandingkan kita harus menerima manfaat negatif atau dampak negatifnya. Silakan sebagai closing statement Ibu Putri. Setelah mendengar tadi penjelasan dari Bapak Bupati, dari Bapak Madiartana selaku Pokli Gubernur Bali, jadi yang mendengarkan siaran RRI ini terutama di keluarga-keluarga itu kita mulai memperkecil dampak negatif dari digitalisasi ini adalah ayo bikin aturan di rumah. Nah, misalnya anak-anak kita tidak ingin terserang gangguan jiwa, jadi bikin aturan di rumah. Mau tidak mau orang tua tidak boleh lalai. Orang tua harus memberlakukan jam. Kalau sudah di rumah, kecuali penting jam berapa ada waktunya bermain. Ambil HP itu, misalnya memang jamnya film kartun, selesai film kartun kembali ke rutinitas kita. Mau tidak mau, karena kalau dibiarkan ya begitu, akhirnya akan pisau itu mengiris ke hal yang negatif. Nah, kemudian kalau terkait tenaga kerja tadi itu tidak bisa hanya satu segmen saja, misalnya digitalisasi, karena kita masa transisi. Kalau kita mungkin tidak berada di posisi sekarang, tiba-tiba sudah digital saja masyarakat sudah melek, lebih mudah bagi kita. Kalau ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita harus sabar. Jadi semua harus melakukan tugas di tempatnya masing-masing. Semisal ini. Jadi kenapa tenaga kerja kita seolah-olah tidak produktif? Ada sistem atau pola yang kita berbalik. Semestinya kegiatan-kegiatan seperti Ibu nih di Dekranasda. Jadi mestinya Bali dijadikan pusat industri pertenunan tradisional kita. Tenaga kerja akan terserap, ditambah lagi dengan digitalisasi akan lebih cepat. Tapi ternyata yang dilakukan oleh UMKM para pedagang kita, dia memindahkan industrinya ke daerah lain. Di situ terserap tenaga kerjanya di sini. Nah, pola dan sistem itu yang harus kita kawal bersama. Kudu mau jangan setelah Ketua Dekranasda bicara, wah ini serang aja Bu Koster nih, seperti serang menyerang, padahal Ibu mengajak hal yang baik. Jadi makanya mulai dari keluarga, mulai dari diri kita masing-masing, edukasi. Sekarang mudah cari informasi yang benar dan tepat gitu. Misalnya di akun-akun pemerintahan, jadi dari ke universitas kita bisa tanya ke pakar-pakarnya itu. Cerdaskan dulu diri. Jadi ketika kita sudah tahu informasinya, mulai dengan perilaku kita. Kita melek digital. Itu setelah kita melek digital, lakukan sesuai sistem yang ada di daerah kita, lalu kemudian baru akan berubah mindset kita. Tidak serta-merta mindset sebelum kita melakukan itu. Artinya kan seperti mahasiswa kemudian menjadi pekerja pasti belajar teori dulu lalu menerapkan di lapangannya. Begitu ibaratnya keluarga-keluarga itu. Cari tahu dulu digital itu apa, lalu kita lakukan bersama sesuai arah yang dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Putri atas closing statementnya, luar biasa sekali. Pak PJ silakan bisa memberikan closing statement Pak. Ya, terima kasih karena kita masuk pada era disrupsi yang digital. Pemerintah telah mengantisipasi masuknya era digital itu dengan pertama sudah mulai dari layanan pemerintah, good government itu sudah digital. Yang kedua baru ke pelayanan publik, setelah itu ke ekonomi digital, karena itu ada di poin ketiga Pak, yaitu ekonomi kerja Bali itu. Pertama pertanian, kedua kelautan, perikanan, ketiga itu ekonomi digital. Itu diharapkan bahwa pemikiran-pemikiran Pak Gubernur melalui visinya yang sudah dituangkan dalam 44 tonggak itu benar-benar nanti akan membawa Bali itu menjadi Bali era baru. Kita tidak ketinggalan zaman, tetapi kita tidak tercabut dari akar budaya yang kita miliki. Baik. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Pak PJ. Pak Artana silakan bisa memberikan closing statement Pak. Era digital ini penuh dengan perubahan Mbak.
Jadi kita mungkin tidak bisa nyaman-nyaman gitu ya. Kalau dulu jualan laku tiba-tiba nggak laku, itu ada sesuatu yang berubah. Demikian juga adik-adik yang mau bekerja, banyak sekali sektor pekerjaan yang hilang. Tapi jangan lupa ada banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah ini kita harus melek bersama-sama. Saatnya untuk banyak belajar, berkreativitas. Apalagi sekarang pemerintah sudah sangat-sangat mewadahi. Jadi tetap belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Luar biasa, terima kasih Pak Artane ya atas closing statement-nya. Dan pendengar, benang merah yang kemudian bisa saya tarik adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan pisau digitalisasi ini bisa menuju ke arah kemajuan tapi tidak tercabut dari akarnya sebagai seorang Balinis, sebagai seseorang yang mempunyai darah seni yang luar biasa. Mari kita sama-sama kembangkan digitalisasi, tapi jangan melupakan kearifan lokal kita sebagai masyarakat Bali. Saya Rizka Desiantra, terima kasih. Dan selamat siang pendengar, selepas ini kami akan mengajak Anda untuk hening sejenak guna mengaturkan doa puja Tri Sandia. Tetaplah bersama kami.